Vietnam merontokkan asa Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kembali harus menanti gelar pertama di ajang Piala AFF. Pada edisi Piala AFF 2022, Garuda tersingkir di babak semifinal setelah bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno Jumat 6 Januari 2023. Timnas Indonesia justru kalah 0-2 saat bertandang ke markas Timnas Vietnam Senin 9 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dua kali kebobolan pada laga ini dengan cara yang mirip dan oleh pemain yang sama, yakni oleh penyerang Timnas Vietnam, Nguyen Thanh Le. Gol pertama Thanh Le tercipta pada menit ketiga alias awal babak pertama, sementara gol keduanya tercipta pada menit ke-47 atau ketika babak kedua baru berjalan 2 menit. Dua gol yang bersarang ke gawang Nadeo Argawinata itu juga menunjukkan kelemahan Timnas Indonesia pada laga ini. Mereka kehilangan fokus pada awal babak pertama dan kedua. Dijegal Bayangkara FC, PSIS perpanjang tren tanpa kemenangan. PSIS Semarang masih belum bisa memutus tren tanpa kemenangannya saat menghadapi Bayangkara FC pada pertandingan tunda pekan ke-11 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. PSIS Semarang yang tampil sebagai tuan rumah justru mengakui keunggulan Bayangkara FC setelah ditekuk dengan skor tipis 0-1 di Stadion Jatidiri Semarang, Senin 9 Januari 2023 sore waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol yang memastikan kemenangan The Guardian pada laga ini dicetak oleh Kasim Botan pada pertengahan babak kedua. Sepanjang laga PSIS Semarang memang cukup dominan, namun mereka terhitung minim menciptakan peluang ketimbang tim tamu. Hasil ini turut memaksa PSIS Semarang untuk memperpanjang rekor kekalahannya. Sebelumnya mereka sempat kalah 2 kali beruntun saat bersua PSM Makassar 0-2 dan Bayangkara FC 0-3. Aidil Sarin Sahak sampaikan pesan kepada supporter Persikabo. Pelatih Persikabo 1973 Aidil Sarin Sahak menyampaikan pesan kepada supporter agar terus mendukung perjuangan pemain dalam setiap pertandingan di putaran kedua nanti. Aidil Sarin Sahal resmi menunggangi Persikabo 1973 menggantikan Jajang Nurjaman. Aidil Sarin resmi diperkenalkan kepada publik lewat unggahan akun resmi Instagram Persikabo 1973 beberapa hari yang lalu. Aidil Sarin sudah sejak 3 hari yang lalu terlihat memimpin latihan tim berjulukan Laskar Pajajaran itu di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut Aidil Sarin, supporter merupakan bagian penting dari sebuah klub. Persikabo 1973 diketahui memiliki beberapa palsi supporter seperti Ultras Persikabo Kurvasat atau UPCS, Kabumania, Militan, dan PAS 1973. PMK Bantul tolak Arema berkandang di Stadion Sultan Agung. Arema FC dipastikan batal berkandang di Stadion Sultan Agung SSA Bantul untuk putaran kedua Liga 1 2022-2023. Kepastian ini menyusul pembatalan rekomendasi izin penggunaan stadion oleh pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Disdikpora Bantul. Kepala Disdikpora Bantul, Isdar Moko, mengatakan surat permohonan izin pemakaian SSA sudah diterima sejak Desember 2022. Namun, karena beberapa pertimbangan pihaknya tidak bisa mengabulkan permohonan klub berjulukan Singo Etan itu. Seperti diketahui, Arema FC mendapat sanksi berat dari Komite Disiplin Komdis PSSI akibat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Hukuman yang diberikan Komdis yakni berupa larangan memainkan laga kandang di wilayah Malang. Zevalente berapi-api dan siap bikin performa Persebaya meledak. Gelandang Zevalente siap menatap babak baru dalam karirnya sebagai pemain Persebaya Surabaya. Dia diharapkan bisa mengangkat penampilan Persebaya di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Zevalente sendiri tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan gaya permainan Persebaya. Dia merasa cocok dengan permainan yang selama ini diperagakan oleh tim asal Kota Pahlawan tersebut. Supporter Persebaya bonek sudah menaruh harapan tinggi kepada pemilik nama lengkap Jose Pedro Magalhaes Valente itu. Dia siap menjawab kepercayaan itu dengan membantu Persebaya mendapatkan banyak angka. Kapten Alwi Slamet diincar Persib, Persebaya ogah melepas. Kapten Persebaya Surabaya Alwi Slamet dikabarkan masuk dalam bidikan Persib Bandung pada bursa transfer BRI Liga 1 2022-2023 ini. Namanya terus dikaitkan ke klub berjulukan Maung Bandung tersebut. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso tidak membantah bahwa pemain berusia 24 tahun itu sedang didekati Persib. Namun dia menegaskan bahwa Alwi Slamet masih memiliki kontrak bersama klubnya. Sebelumnya Persib memang mengincar pemain baru di posisi bek kiri untuk putaran kedua. Sejumlah nama mulai dikaitkan mulai dari bek Persik Kediri Yusuf Mailana hingga kemungkinan memulangkan Ardi Idrus dari Bali United. Klub Filipina resmi lepas gelandang Jepang, PSIS siap menampung. Klub asal Filipina KFC Iloilo telah mengumumkan secara resmi perpisahannya dengan gelandang asal Jepang Ryo Fuji. Sinyal ini semakin menguatkan bergabungnya pemain tersebut menuju PSIS Semarang. Sebab sebelum resmi dilepas oleh KFC, Ryo Fuji belakangan ini telah bergabung dengan PSIS Semarang. Namun demikian, statusnya sampai saat ini masih sebagai pemain trial. Ucapan perpisahan KFC untuk gelandang berusia 26 tahun itu juga telah disampaikan secara resmi melalui akun media sosial klub pada Minggu 8 Januari 2023.
2023. Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi angkat bicara soal pengumuman resmi yang dirilis oleh KFC Iloilo menyoal status Rio Fuji. Menurut Yoyo, keputusan manajemen PSIS untuk menyodorkan kontrak kepada Rio Fuji masih akan menunggu hasil penilaian dari jajaran pelatih, sebab tim pelatihlah yang memiliki wewenang untuk menentukan kualitas pemain yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan tim atau tidak. PSS resmi gait Rahmat Hidayat. PSS Sleman akhirnya resmi mengumumkan rekrutan baru mereka jelang putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Dia adalah ex-PSIS Semarang Rahmat Hidayat. Penyerang berusia 31 tahun itu diumumkan lewat akun resmi klub Senin 9 Januari 2023 sore. Rahmat memang sudah berada di Sleman sejak beberapa waktu lalu untuk mengurus berkas kontrak dan tempat tinggalnya di Yogyakarta. Hanya saat itu dia masih enggan berbicara terkait durasi kontrak bersama PSS Sleman. Kepindahan Rahmat ke Bumi Sembada disebut-sebut mengikuti langkah bekas kaptennya di PSMS Medan, Saiful Ramadan. Meski saat ini Saiful sudah menyatakan hengkang dari PSS, selain itu ada satu lagi yang menjadi alasan Rahmat membela Elang Jawa pada putaran kedua nanti, yakni adanya asisten pelatih PSS Sleman, Ansyari Lubis, yang merupakan pelatih Rahmat saat di PSMS Medan.